Ini contoh yang sedang proses pertumbuhannya, sangat bagus. Ini semua umuran 1 bulan. Kita rata-rata bikin tabulapot langsung grafting di tempat, jadi bibit nggak ada mengalami setak, jadi pertumbuhannya langsung nggak ada istilah setak. Setiap hari kita ikat dan setiap hari juga memanjang seperti ini. Ini 2 hari belum diikat, jadi sudah sepanjang ini. Sulurnya selalu kita buang. Oke, ini Dubos Kiping. Sini ada banana, ini ada Gosvi, ini Jupiter, di sini ada Julian. Oke, sorry, di sini seluruhnya sudah sangat panjang. Jangan buang-buang nutrisi, kita buang seluruhnya. Ini juga. Jadi ini 2 hari seperti ini. Kita ikat di sini, besok sudah panjang lagi, sudah bisa diikat lagi. 2 atau 1 hari sekali kita mengikatnya. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Pupuknya SP plus NPK 16 kita tabur setiap seminggu sekali. Pupuk daun 2 atau 3 hari sekali kita dukung pupuk daunnya. Persiapan tabulapot dan juga pemilihan bibit yang bagus. Potnya cukup ukuran 30 juga bisa. Ini rata-rata saya pakai ukuran ini. Kalau mau yang lebih besar juga bagus. Kemudian untuk pemilihan bibitnya, kita nggak ngomongin untuk kirim-kirim jarak jauh, kita ngomongin bibit yang ada di sekitar kita, kirim yang dekat-dekat. Jadi untuk pilih bibit yang paling bagus adalah bibit yang belum mengalami setak seperti ini. Ini masih bagus karena pucuknya masih muda. Seperti ini masih muda, masih sangat-sangat bagus. Ketika ditanam umur 1 minggu sudah terlihat pertumbuhannya. Kemudian ini yang paling bagus, super. Ketika kita menanam, carilah bibit yang masih muda seperti ini lebih bagus. Atau kita bisa, ketika kita lihat bibit yang setak seperti ini sudah setak, pucuknya sudah tua, ini akan lebih lama proses pertumbuhannya, jadi kurang bagus di pertumbuhannya, lama. Kemudian untuk selanjutnya kita cari batu kerikil yang agak besar, tentunya lebih besar dari lubangnya, dari lubang pembuangan airnya ya. Ini fungsinya untuk pelancaran air. Jadi kalau cuman diisi media, full media humus, airnya sangat rentan akarnya, karena airnya akan mengendap di sini, air nggak akan turun 100%. Jadi kalau kita bikin penyaring seperti ini, airnya akan mudah turun, jadi nggak lembab, nggak becek di bawah, karena kalau becek resikonya mati akar.
Oke, setelah kita tambah di dasar batu cukup rata di dasar seperti ini, kita tambah pasir kasarnya. Jadi ini penyaring airnya, batu kasar dasar, kemudian pasir kasar. Kalau untuk di sini mungkin kurang subur, tapi kita bisa tambah organik yang halus dan kotoran hewan, kotoran kambing bisa kita tambahkan di sini. Saya tambahkan 1 genggam cukup. Ini organik halus. Oke, sekarang kita tambahkan tanah humusnya yang sudah kita olah. Ini pasir, tanah, kotoran hewan, organik. Ini langsung mau ditanam yang baru grafting tadi. Ini grafting sayur. Grafting sayur itu entres muda yang punya tunas air yang masih kecil. Itu lebih potensinya lebih bagus ketika kita grafting. Jadi pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan grafting mata tunas entres yang nggak punya tunas air. Ini baru grafting dan cari entres yang ada tunas airnya, jadi lebih potensi. Mau grafting sayur ataupun grafting entres dengan mata bat, tetap cari cutting yang berakar. Tetap kita menggunakan cutting yang sudah kita semai dulu dan sudah berakar. Di sini terlihat akarnya sudah penuh, sudah banyak. Ini contoh grafting sayur di cutting seperti ini. Ini grafting sayur. Di sini ada tunas airnya. Ini pemicu pertumbuhannya tunas airnya. Ini di pucuk juga. Jadi rahasianya adalah grafting langsung di pot atau bisa semai dulu cutting di pot, kemudian setelah tumbuh tunas airnya bisa kita grafting sayur. Jadi bibit tidak mengalami stagnan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.